Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani, NIM 200141925. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Mendengar kata bahasa Indonesia, pasti yang terlintas di pikiran kita yaitu bahasa yang digunakan di Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri berkedudukan sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bahasa Indonesia selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, juga berkedudukan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang dipakai di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa baku dan bahasa negara bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi atau standar bahasa yang digunakan setiap ada aktivitas, kegiatan maupun pertemuan-pertemuan yang bersifat kenegaraan yang dilakukan di Indonesia. Bahasa Indonesia setelah berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa baku, dan bahasa negara bangsa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Fungsi utamanya yaitu sebagai sarana komunikasi. Sarana komunikasi dimaksudkan karena bahasa Indonesia berlaku bagi semua bahasa apapun dimanapun. Misalnya, saya orang Bangka Belitung pergi ke Jakarta pasti menggunakan bahasa Indonesia. Orang Jakarta pergi ke Kalimantan pasti menggunakan bahasa Indonesia. Orang Bali pergi ke Sumatera pasti menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi di sini menyatakan bahwa diri seseorang itu harus saling terkait dengan aktivitas dan interaktif kesehariannya dengan seseorang. Fungsi bahasa Indonesia selanjutnya yaitu fungsi integrasi atau peningkatan dan fungsi adaptasi sosial atau penyesuaian sosial. Fungsi ini merupakan fungsi khusus dari bahasa Indonesia dalam bersosialisasi dengan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat luas, ataupun itu lingkungan kita yang sekarang maupun lingkungan yang baru. Samping itu, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia mampu mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang dalam masyarakat untuk berkontribusi dan melakukan komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan huruf dan tanda baca yang benar sesuai dengan EYD. Untuk aturan penggunaan huruf terdiri dari 6, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Untuk huruf abjad itu sendiri terdiri dari huruf A, B, C, D, E, sampai huruf Z, seperti pada gambar di samping. Untuk huruf vokal itu sendiri terdiri dari 5 huruf, yaitu huruf A, huruf E, huruf I, huruf O, dan huruf U, seperti pada gambar di samping. Untuk huruf konsonannya itu merupakan huruf abjad yang pengecualian dari huruf vokal, seperti huruf B, huruf C, D, F, G, H, I, K, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Penggunaan huruf kapital. Pada gambar di samping, saya menampilkan perbedaan huruf kapital dan huruf kecil. Selanjutnya, bagaimana sih penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan EYD? Aturan yang pertama, yaitu huruf kapital digunakan pada huruf awal kalimat. Contohnya, vaksin COVID-19 dikabarkan akan diproduksi massal pada pertengahan 2021. Di situ, kata pertamanya yaitu vaksin, maka huruf pertamanya itu V, itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, linguistik merupakan cabang peminatan program studi sastra Indonesia. Di situ, kata linguistik merupakan kata pertama, jadi huruf L itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama yang petikan langsung. Contohnya, dia berkata, jangan sampai ini terjadi lagi. Nah, pada kata jangan merupakan kata pertama dari petikan langsung. Jadi, huruf J-nya menggunakan huruf kapital. Contoh selanjutnya, semoga pandemi ini segera berakhir, kata ibu.
I dan P-nya itu menggunakan huruf besar karena di situ merupakan singkatan. Selanjutnya, lampu bertegangan 15 volt dipasang oleh paman tadi malam. Kenapa pada kata volt P-nya menggunakan huruf kecil? Karena di situ satuannya tidak disingkat. Jika volt disingkat menjadi V, maka itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai pada kata jenis. Contohnya, ayah baru saja membeli kunci Inggris. Di situ padahal Inggris merupakan nama tempat. Kenapa tidak menggunakan huruf kapital pada huruf I-nya? Itu karena dia merupakan jenis dari kunci. Selanjutnya, ibu membuat kue dari pisang Ambon. Mengapa pada kata Ambon A yang menggunakan huruf kecil? Di situ karena Ambon merupakan nama jenis dari pisang. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama, nama bulan, hari, dan tahun. Di sini contohnya, Jafar sangat paham sistem penanggalan tahun Hijriah. Untuk kata Hijriahnya hanya menggunakan huruf kapital karena di situ merupakan nama tahun. Selanjutnya, pada Jumat pekan depan akan dilaksanakan upacara kemerdekaan. Untuk kata Jumatnya, J-nya menggunakan huruf kapital karena menyatakan nama hari. Selanjutnya, dia akan pergi menemui keluarga pada bulan Desember. Untuk kata D-nya menggunakan huruf kapital karena Desember menyatakan nama bulan. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama jabatan yang dilanjuti dengan nama orang, nama tempat, ataupun nama instansi, dan tidak dikapitalkan jika tidak dilanjutkan dengan nama orang, nama tempat, atau instansi. Contoh, mahasiswa berusaha menemui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan untuk meminta klarifikasi mengenai COVID-19. Itu pada kata sekretaris merupakan nama jabatan. Di situ disebutkan Jenderal Departemen Kesehatan merupakan instansinya. Jadi pada kata sekretaris S-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, saya ingin sekali bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Untuk kata Presiden Indonesia, P-nya menggunakan huruf kapital karena di situ dilanjutkan dengan nama instansi Indonesianya dan juga nama Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, sejak kecil saya bercita-cita untuk menjadi seorang presiden ataupun profesor. Kenapa pada kata profesor dan presiden P-nya menggunakan huruf kecil? Di situ karena tidak diikuti dengan nama orang, nama tempat, atau nama instansi. Selanjutnya, huruf kapital digunakan dalam nama keagamaan, keturunan, biasanya digunakan untuk keturunan kerajaan, dan gelar yang dilanjutkan dengan nama orang dan tidak dipakai jika tidak diikuti dengan nama orang. Contohnya, kakekku yang seorang veteran sangat mengidolakan Pangeran Diponegoro. Pada kata Pangeran Diponegoro, di situ P-nya menggunakan huruf kapital karena dilanjutkan dengan nama Diponegoro. Selanjutnya, semua warga desa bergembira karena akhirnya nenek itu naik haji. Pada kata haji, mengapa hanya tidak menggunakan huruf kapital? Karena di situ tidak diikuti dengan nama orang. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada nama bangsa, bahasa, dan suku, tetapi tidak digunakan jika dalam bentuk kata turunannya. Contohnya, dia mengenakan pakaian tradisional khas suku Dayak. Pada kata Dayak, D-nya menggunakan huruf kapital karena menyatakan nama suku. Contoh kedua, sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita berbangga dengan bahasa Indonesia. Untuk kata Indonesianya menggunakan huruf kapital karena menyatakan nama bahasa. Selanjutnya, gaya berpakaiannya selalu ke Korea-Koreaan. Mengapa kata Korea padahal dia merupakan negara tapi tidak menggunakan huruf kapital? Di sini karena kata ke Korea-Koreaan itu merupakan bentuk turunan dari kata Korea. Huruf kapital digunakan untuk mengapitalkan kata hari jika diikuti dengan kata lain yang akan menjadikannya nama hari. Contohnya, besok sekolah akan merayakan Hari Pahlawan. Di situ pada kata hari hanya menggunakan huruf kapital karena diikuti dengan kata lain pahlawan yang akan menjadikannya nama hari, Hari Pahlawan. Selanjutnya, setiap tanggal 10 Desember kita merayakan Hari Hak Asasi Manusia. Di situ hanya menggunakan huruf besar pada kata hari dikarenakan ditambah dengan kata lain yaitu hak
Asasi Manusia. Jadi menjadi nama Hari Hak Asasi Manusia. Yang terakhir, huruf kapital digunakan dalam hal yang erat kaitannya dengan atribut keagamaan seperti kitab, nama Tuhan, dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Tuhan yang Maha Esa memberikan petunjuk dalam kitab suci, Alkitab, Al-Quran, dan Weda. Di sini, kata Tuhan menggunakan huruf kapital pada huruf T-nya karena dia merupakan nama Tuhan. Yang kedua, yang Maha Esa. Di situ Y, M, dan E-nya menggunakan huruf kapital karena di situ merupakan kata ganti untuk Tuhan. Dan Alkitab, A-nya menggunakan huruf kapital, Al-Quran, A-nya menggunakan huruf kapital, W pada kata Weda menggunakan huruf kapital karena di situ menyatakan nama kitab suci. Aturan penggunaan huruf dalam EYD berikutnya yaitu penggunaan huruf miring. Aturannya yaitu huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Dul Munis. Di situ pada kata saya sudah membaca buku Salah Asuhan. Pada kata Salah Asuhan itu menggunakan huruf miring karena dia menyatakan judul buku. Selanjutnya, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kemerdekaan. Pada kata Pujangga Baru itu menggunakan huruf miring karena di situ menyatakan nama majalah. Aturan yang selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf dari bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata abjad adalah D. Pada kata abjad huruf dicetak miring karena dia mengkhususkan kata, dan pada huruf D dicetak miring karena dia mengkhususkan huruf. Baiklah, setelah menjelaskan penggunaan huruf yang sesuai dengan EYD, saya akan menjelaskan penggunaan tanda baca yang sesuai dengan EYD. Kita masuk dengan tanda yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik, aturan yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi. Pada kata nasi diakhiri dengan tanda titik. Aturannya, apabila dilanjutkan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Aturan yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Irwan S. Gatot. Pada huruf S-nya merupakan huruf singkatan, itu menggunakan titik. Aturan yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, DR atau doktor. Pada penulisan DR menggunakan titik. Yang kedua, SE, sarjana ekonomi, Kol, kolonel, BPK, bapak. Yang keempat, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih yang hanya dipakai pada 1 tanda titik. Contoh, DLL dan lain-lain itu menggunakan tanda titik, dan DSB itu menggunakan tanda titik, TGL menggunakan tanda titik, HLM menggunakan tanda titik. Baik, selanjutnya untuk aturan penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Di situ menggunakan tanda koma pada kata baju, celana, dan topi. Aturan tanda tanya. Aturan tanda tanya yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contoh, kapan ia berangkat? Tanda tanya. Saudara tahu? Bukan, tanda tanya. Penggunaan kalimat tanya tidak lazim dalam tulisan ilmiah. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang tepat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1683, tanda tanya. Uangnya sebanyak 10 juta rupiah, tanda tanya, hilang.
Selanjutnya, tanda seru. Aturan penggunaan tanda seru. Yang pertama, tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah mengerikannya peristiwa itu, tanda seru. Bersihkan meja itu sekarang juga, tanda seru. Sampai hati ia membuang anaknya, tanda seru. Merdeka, tanda seru. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai penggunaan huruf yang sesuai dengan EYD dan tanda baca yang sesuai dengan EYD. Jika ada kekurangan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan, saya mohon dimaklumi karena kita masih sama-sama belajar. Saya ucapkan